Ya, jadi ini adalah podcast episode kedua gua. Kali ini gua berbincang-bincang dengan Presiden Interklub Indonesia, ya. Prastio alias Rudi. Gimana Rud rasanya jadi Presiden ICI? Halo Mas Eri, apa kabar yang sekarang sudah pindah di Malang? Saya sebagai teman lama, sahabat lama, merasa terhormat bisa ngobrol bareng Mas Eri di sini. Untuk pertanyaan pertama, rasanya jadi Presiden ICI, ya bangga sih, tetap bangga ya. Banyak teman di mana-mana. Eh, Walaupun udah mau habis nih, harusnya nanti tanggal Agustus ini kita ada Munas di Ambon. Semoga bisa terlaksana. Punya teman di mana-mana, keluarga di mana-mana. Nah, kan sekarang kan lo kan tinggal di Australia nih. Sebenarnya lo tuh udah jadi warga negara sana apa masih sebatas megang visa aja? Jadi lo masih punya paspor Indonesia, terus masih paspor Indonesia dengan visa Australia gitu maksudnya? Warga negara Indonesia atau sudah jadi warga negara Aussie? Kalau saya ini masih warga negara Indonesia 100%, cuma sudah status saya di sini itu sebagai permanen resident, di mana eh, hak dan kewajiban saya sama seperti halnya warga negara Aussie sendiri, hanya saya tidak mempunyai kewenangan untuk ikut vote, tapi yang lainnya saya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana halnya warga negara Australia. Ya kan kalau kulihat postingan lo kan di IG atau di Twitter kan, atau di, ya yang akhirnya nyambung di Facebook itu kan sering kita lihat kalau lo tuh lagi ngurus sapi ya. Lo jadi cowboy dong tuh. Ya, saya sekarang pindah profesi jadi peternak sapi di Queensland. Sebelumnya saya di Darwin, uh, normally bekerja di bidang hospitality, tapi sudah setahun ini pindah permanen ke sini. Ya, agak berat sih, cuman enjoy enjoy sesuatu yang baru. Kita coba, uh, karena kadang juga lelah mengerjakan sesuatu yang sama setiap saat. Jadi ya, semoga baik ke depannya, juga baik untuk saya pribadi dan untuk semua. Nah, terus Ichi itu di mata seorang Rudy itu gimana? Ichi di mata saya, Ichi itu keluarga ya. Ichi itu di mana-mana seluruh Indonesia. Jadi kemanapun, kalau misalnya ke Indonesia, pasti ada teman-teman yang welcome. Nah, dan pasti kadang-kadang juga ditanya, wah Ichi ya. Jadi merasa diterima, walau kadang juga bukan berarti kalau nggak di Ichi juga nggak diterima, bukan. Cuman kalau Ichi itu bagi saya itu adalah keluarga. Oke, kangen nggak tinggal di Bali? Kan lo kan dulu kan ini kan keluarga di sana kan, kangen sama Bali. Bali kangen, jelaslah. Bali juga selalu akan ada di hati. Bali juga sebagai rumahku. Bali juga banyak kenangan. Bali juga segala-galanya. Teman-teman, keluarga juga punya punya di sana di Bali. Jadi Bali ya tidak bisa dipisahkan dari aku sampai kapanpun, termasuk juga Indonesia nggak mungkin lah dipisahkan dari aku. Nah, kan pada ada cerita nih, lo kan megang akun regional Bali dan ternyata tuh lo salah akun sampai lo tuh akhirnya ngejelek-jelekin fanbase sebelah.
Anda sebelah yang gak jadi nobar. Itu lu waktu itu tuh lagi kolbam atau emang lagi kesel sama tuh mereka, jadi saking keselnya sampai salah akun? Memori pas salah akun. Ya itu sih udah lama, cuman seru aja sih dulu. Mereka baper. Mungkin zaman dulu belum ada kata-kata baper. Ya, merekanya aja pada baper, pada begitu juga. Aku sih nggak ambil pusing pada, walau pada akhirnya aku minta maaf juga. Tapi ya enjoy. Ya udahlah, masa lalu ya, biarlah berlalu ya. Terus lo tuh kayaknya tuh punya kedekatan ya sama petinggi Kurvanut ya, bisa lo jelasin nggak gimana lo bisa dekat sama mereka? Kalau untuk kedekatan dengan petinggi Kurvanur, eh bukan kedekat ya, boleh dibilang kedekatan, cuman dulu kan waktu masih sering ke sana sendiri, sering dibantu, akhirnya kenal-kenalan. Ya keluarga sih, teman-teman juga dari banyak yang kenal ke sana, nggak hanya saya. Saya juga dikasih dulu juga dari teman-teman yang di Indonesia juga dikenalin dari mereka. Oke, dan lu juga ternyata tuh dekat dengan buzzer Inter gitu. Ya kan kalau kita lihat di Twitter tuh lu tuh kayak sering komunikasi sama si Ademen atau Don Nerazzurri. Itu lu awalnya gimana sih bisa dekat sama mereka sih? Kedekatan dengan buzzer. Aku nggak tahu, kalau mereka sih cenderung kayak jurnalis gitu ya, kayak Sempre Inter, Nima, Donera Zuri. Itu udah lama banget, itu udah dari zaman Twitter belum seramai sekarang, sampai akhirnya mereka sudah dapat centang biru. Dulu sering pernah beberapa kali nonton bareng juga di Milan. Ya kayak teman-teman aja ngobrol. Ya dari awal-awal mereka, dari kalau Sia kan itu Swedia, si Don itu kalau nggak salah sekarang di UK atau di Amerika, lupa. Nah, sekarang gue mau nanya pertanyaan yang agak sensitif nih. Jodoh mana jodoh? Lu lebih tua lo dari gue lo, tapi lu masih aja bujang lu. Apa sih? Kenapa sih lu masih membujang sampai sekarang? Nih gua nggak ngejudge ya, tapi gue cuma nanya, apa yang bikin seorang dulu itu susah belum memiliki jodoh sampai sekarang? Kira-kira lu ada ini nggak, pembenaran juga? Bujang, kalau bujang aku udah bukan bujang lagi sih Pak. Ya jangan ngomongin umur, Bapak juga saya nggak beda jauh lah Pak. Mungkin kenapa ya, terlalu banyak yang dipikirkan pada akhirnya Pak. Mungkin tidak tidak mau sakit lagi, tidak mau tersakiti lagi. Eh, Mungkin karena udah banyak pengalaman gitu ya, termasuk pengalaman disakiti. Jadi sekarang benar-benar pilih. Dan saat ini sih ya aku sih nggak begitu pikirin orang mau bilang apa, karena hidup juga aku yang jalani, jadi aku santai. It is Pak. Nah, oke. Terus lu ada nggak rencana ngegaji Atwi? Ada nggak? Untuk admin apa nih, admin Twitter atau admin Instagram? Eh, Enggak lah, enggak mungkin digaji, kan kita juga non profit. Mungkin nanti kita kasih apresiasi apa gitu ya, kan kita asasnya adalah kekeluargaan. Oke, ya udah. Oke, cukup sekian untuk podcast episode kedua. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Ciao.